Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada pagi hari ini, manapun saudara berada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Tuhan. Saya mau persembahkan kepada Tuhan. Amin. Ketik di kolom komentar, hidupku milik Tuhan. Hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika kita menyadari bahwa hidup kita milik Tuhan, hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Apapun yang diizinkan Tuhan di hadapan kita, maka Tuhan yang akan berperkara dalam hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita milik Tuhan. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan yang dipegang, yang dipagari, yang dijaga, yang ditolong, yang dibela oleh Tuhan. Karena itu saya mau pastikan pagi hari ini setiap kita umat Tuhan, baik yang bergabung melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Zoom, sadari bahwa diri kita itu milik Tuhan. Jangan hanya fokus kepada masalahmu, jangan hanya fokus kepada penderitaanmu, tapi fokuslah kepada hidupmu yang menjadi milik Tuhan. Sehingga apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, Dia yang tetap pegang kendali. Dan firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi. Sama-sama taruh tangan kanan kita kembali di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup berperkara dalam hidup saya. Amin. Ketik di kolom komentar sekali lagi teman-teman yang ada di TikTok, Facebook, Zoom, dan Instagram. Ketik di kolom komentar, Tuhan sanggup berperkara bagi hidup saya. Yes. Ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kemarin kita sudah belajar dari bilangan pasal yang ke-7, ayat pertama sampai dengan ayat 9. Di mana ketika Musa habis mengurapi kemah suci, mentahirkan, menguduskannya, maka pemimpin-pemimpin kedua belas suku ini sudah dikasih dalam Tuhan dari Israel memberikan korban. Ya, korban persembahan yang ditujukan kepada orang Lewi. Guna dipakai untuk perluasan, untuk pekerjaan Tuhan, yaitu 6 kereta dan 12 lembu, di mana dibagi sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan orang-orang Lewi yang memang bertugas pada saat itu ya. Jadi 6 kereta berarti 12 suku masing-masing dari 2 pemimpin membawa 1 kereta. 2 pemimpin membawa 1 kereta dan 1 lembu. Ya, 2 lembu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah belajar sama-sama bahwa Tuhan mau kita semua terlibat, siapapun kita. Untuk apa? Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dan ayat 10, ini yang akan kita baca hari ini, ayat 10 sampai dengan ayat terakhir dari bilangan pasal 7, ini kembali Alkitab mencatat bahwa pemimpin-pemimpin dari kedua belas suku ini kembali mempersembahkan. Kalau yang pertama dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9 ini dikhususkan untuk pekerjaan orang-orang Lewi, tetapi di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat terakhir sudah dikasih dalam Tuhan, itu memang untuk memperlengkapi kemah suci. Dibelinya semua, dipersiapkan semuanya, perabot-perabotnya, bokor-bokornya, segala sesuatu yang ada di kemah suci dipersiapkan. Siapa yang memberi? Pemimpin-pemimpin dari kedua belas suku. Itu diberikan. Nah, kita akan lihat sama-sama ya, sudah dikasih dalam Tuhan. Nanti kita akan lihat dan kita akan pelajari apa sih yang kita bisa dapati dari renungan ini. Kita lihat sama-sama dari ayat 10. Ayat 10 sampai dengan ayat terakhir. Agak panjang kita baca hari ini ya, saudara ya. Lagi para pemimpin mempersembahkan. Kenapa dikatakan lagi? Karena sebelumnya sudah mempersembahkan. Persembahan 6 kereta dan 12 lembu. Untuk apa? Dipakai oleh orang-orang Lewi yang memang bertugas membutuhkan kereta dan membutuhkan lembu. Karena sistem kemah suci adalah sistem knockdown, di mana tiang awan maupun tiang api bergerak, Allah bergerak, maka bongkar pasang kemah suci, diangkutlah oleh kereta-kereta tersebut, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Nah, ayat 10 sampai dengan ayat 89 ini kembali pemimpin-pemimpin kedua belas suku ini memberikan korban persembahan. Kita lihat, lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mesbah. Pada hari mesbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mesbah itu. Jadi selain dikhususkan untuk orang-orang Lewi, maka mereka juga memberikan untuk memperlengkapi kemah suci. Gitu ya, ayat 11.
Tuhan berfirman kepada Musa, satu pemimpin setiap hari haruslah, bayangkan, setiap hari satu pemimpin. Ketika kemah suci itu diurapi, maka setiap hari selama 12 hari, berarti karena satu hari satu pemimpin, ada 12 suku, berarti 12 hari. Setiap hari memberikan persembahan. Tujuannya satu, untuk memperlengkapi kemah suci. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mesbah itu. Yang mempersembahkan persembahan pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah satu pinggan perak. Perhatikan persembahannya saudara, 130 sikal timbangannya. Satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Ayat 16, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Hari pertama dari suku Yehuda yang maju membawakan persembahan. Hari yang kedua masuk, saudara, di ayat yang ke-18. Pada hari kedua, Netanel bin Zuar, pemimpin suku Isakar, tadi suku Yehuda, sekarang suku Isakar, mempersembahkan persembahan. Persembahannya sama, saudara. Persembahannya sama, ayat 19. Sebagai persembahannya dipersembahkan satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netanel bin Zuar. Hari yang ketiga, terus sampai hari yang ke-12 dengan persembahan yang sama. Nanti kita akan lihat kenapa ini berulang-ulang disampaikan ya, sampai ayat 80. Kita baca dulu saudara. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Zebulon, Eliab bin Helon mempersembahkan. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 26, satu cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Hari yang keempat, pemimpin Bani Ruben, yakni Elizur bin Shedeur. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbangan, satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Shedeur. Pada hari yang kelima, pemimpin Bani Simeon, Selumiel bin Zurishaddai. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 sikal emas beratnya berisi kupan, seekor lembu jantan, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zurishaddai. Hari yang ke-6, pemimpin Bani Gad,
Eliasaf bin Rehuel. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan dan korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Rehuel. Hari yang ke-7 ayat 48. Pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya. 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ayat 50. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Hari yang ke-8, pemimpin Bani Manasye Gamaliel bin Pedazur. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya. 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedazur. Hari yang ke-9, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gedeoni. Jangan bosan saudara, kita mesti dengar dulu terus semuanya. Ini sampai dengan ayat 80. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan dan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan. Untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gedeoni di hari ke-9. Sekarang masuk ke hari 10. Pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Amisyadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amisyadai. Hari yang ke-11, pemimpin Bani Asyir, Pagiel bin Okran, mempersembahkan 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Ayat 77. Untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okran. Dan pada hari yang ke-12, pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan, sama persembahannya ialah 1 perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin
Enan. Sampai di ayat 83 dulu. Sama 12 suku. Setiap suku satu pemimpin dengan persembahan yang sama. Makanya di ayat 84 dikatakan, itulah persembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, karena satu pinggan, satu pemimpin, satu pinggan perak. Ya kan? 12 bokor penyiraman dari perak, karena satu pemimpin itu satu bokor, dan 12 cawan emas, dan karena satu pemimpin itu satu cawan emas. Ayat 85, beratnya tiap pinggan adalah 130 sikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 sikal. Segala perak perkakas itu ada 2.400 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Selanjutnya, 12 cawan emas berisi ukupan tiap-tiap cawan 10 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Segala emas cawan itu ada 120 sikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran, 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun dengan korban sajiannya, juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentahbisan mezbah sesudah mezbah itu diurapi. Ayat 89, perhatikan. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara dan berfirman kepada di atas pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Saudara, di Bilangan pasal 7 ini, ayat pembuka dan ayat penutup itu bicara tentang Musa. Baik Musa yang mentahbiskan, iya kan? Musa yang mentahirkan, Musa yang menguduskan kemah sucinya, dan Musa yang akan di penutupnya di ayat 89 ini, Musa yang masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi di dalamnya yang memperlengkapi siapa? Kedua-belas suku yang bukan orang Lewi. Perhatikan saudara. Yang memperlengkapi isinya untuk mempersembahkan korban segala sesuatunya itu dipersembahkan, diadakan oleh pemimpin-pemimpin dari kedua belas suku. Dan itu didaftarkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dibacakan. Di kitab Bilangan ini dibaca. Pemimpin dari suku pertama, pemimpin dari suku kedua, pemimpin dari suku ketiga. Persembahannya sama. Sehingga tidak ada yang berbeda. Disinilah kita lihat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, semua rata. Semua sama-sama bekerja. Sama-sama ketik di kolom komentar. Semua harus bekerja. Ayo, ketik di kolom komentar. Semua harus bekerja. Baik orang-orang keturunan Lewi, imam-imam, maupun anak-anak Tuhan, saudaraku, yang sadar bahwa dirinya sudah diberkati Tuhan. Kenapa? Karena 12 suku ini, mereka mendapatkan tanah perjanjian. Di luar orang-orang Lewi. Mereka mendapatkan, namun mereka mesti sadar, mereka harus membawa yang terbaik kepada Tuhan untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan, untuk memperlengkapi kemah sucinya. Maka di ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 1 dan ayat 89 dari Bilangan pasal 7 ini, sudah dikasih dalam Tuhan, itu bicara tentang Musa. Tetapi di tengahnya, ayat 2 sampai dengan ayat 88 ini bicara tentang bagaimana pemimpin-pemimpin dari kedua belas suku yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah mendapat milik bagiannya di tanah perjanjian, itu membawa persembahan. Tujuannya satu, supaya ada keseimbangan. Ketik di kolom komentar, supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan. Di orang-orang yang memiliki hati. Namun di luar daripada orang-orang yang melayani ini, ada anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, memperlengkapi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena mereka harus sadar bahwa segala sesuatu yang mereka punya adalah milik daripada Tuhan, yang harus dipakai untuk hormat dan kemuliaan. Makanya saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau setiap kita turut terlibat. Siapapun kita, ayo terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Dimanapun saudara digembalakan, dimanapun saudara tertanam dalam sebuah gereja lokal, support your church. Support gerejamu, ayo perlengkapi gerejamu.
Berkati karena engkau terpanggil untuk memperlengkapi. Engkau sudah diberkati di sana, di tempat di mana engkau berbisnis, engkau bekerja, engkau berusaha. Pakai itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita itu Tuhan yang pelihara. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Yuk sama-sama bilang sama saya, hidup saya Tuhan yang pelihara. Amin. Untuk apa? Untuk dipakai hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Supaya melalui pekerjaan Tuhan ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan saudara pun terlibat dalam penuaian jiwa. Mungkin saudara tidak berkhotbah. Mungkin saudara tidak melayani di gereja. Tapi saudara support dengan tenaga. Support dengan dana. Support dengan waktu. Maka saudara turut terlibat. Lihat pemimpin-pemimpin dari kedua belah suku. Mereka tidak ada di kemah suci. Tidak ngurusin kemah suci. Mereka punya kesibukan masing-masing. Tetapi mereka diingatkan Tuhan, ayo setiap hari dari satu suku membawa korban persembahannya untuk memperlengkapi kemah suci. Supaya yang satu terjadi, yaitu keseimbangan. Saudara lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan bilang begini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Ya. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kita memberi sesuatu, memperlengkapi pekerjaan Tuhan, memperlengkapi rumah Tuhan, memperlengkapi gereja Tuhan, bukan dengan apa yang tidak ada pada kita, melainkan apa yang ada. Tujuannya satu, supaya tidak ada pemaksaan dalam memberi. Karena yang diminta bukan apa yang tidak ada, apa yang ada. Bukan apa yang tidak ada pada kita. Yang kita berikan adalah berdasarkan apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Ayat selanjutnya, ayat 13. Sebab kamu, apa dikatakan? Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan. No. Kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Lihat ya Tuhan, kalau udah atur segala sesuatunya itu balance, seimbang, adil, rata. Supaya ada keseimbangan, bukan untuk supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Supaya ada keseimbangan. Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu, apa dikatakan selanjutnya? Mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan. Orang-orang Lewi dipakai untuk melayani. 12 suku di luar orang Lewi dipakai untuk memperlengkapi orang-orang Lewi. Lihat, keseimbangan, saling memperlengkapi. Ayat 15 yang terakhir. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Supaya ada keseimbangan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara melayani, dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara berada, ayo bangun pekerjaan Tuhan. Support pekerjaan Tuhan. Dimanapun, pakai apa yang bisa engkau berikan. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan. Pakai itu dengan maksimal. Karena ingat, kita ada. Karena Tuhan mau kita memuliakan Tuhan. Dengan segala apapun yang bisa kita kerjakan. Dengan segala apapun yang bisa kita lakukan. Pakai hidupmu untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Supaya ada keseimbangan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Kami bersyukur karena firman Tuhan termaterai dalam hati kami. Tuhan tolong kami, berikan kami hati, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk ada bersekutu bersama-sama. Kami diberikan kepekaan roh untuk melihat situasi, melihat keadaan, diberikan hati yang senantiasa mau memberi, mau memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Karena kami sadar, agar terjadi keseimbangan, satu dengan yang lain harus saling melengkapi. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan tolong setiap kami. Ingatkan kami selalu, bahwa keberadaan kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui kehidupan setiap kami Tuhan, pekerjaan Tuhan, penuaian jiwa-jiwa, Tuhan semakin diperluas.
Dan kami percaya kami mau terlibat di dalamnya dengan apa yang bisa kami buat, dengan apa yang bisa kami kerjakan, dengan apa yang bisa kami lakukan. Tuhan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Menteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Pada akhirnya kami berdoa membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak hamba berdoa secara khusus dalam nama Yesus. Buat setiap mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di setiap kolom-kolom komentar. Baik yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, yang ada di TikTok maupun yang ada di Zoom. Di dalam nama Yesus satu persatu. Tuhan jawab. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik, cara Tuhan yang terindah. Sehingga pada akhirnya kami melihat ada campur tangan Tuhan, ada anugerah, ada pertolongan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Allah lihat kesetiaan setiap mereka. Dalam mereka beribadah, dalam mereka mencari Tuhan. Allah bentuk hati mereka untuk menjadi pribadi yang mau taat, mau setia, untuk tetap terus bersekutu, tetap terus mencari Tuhan, tetap terus mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan, ada pembelaan Tuhan dalam hidup. Pagi hari hamba berdoa buat yang sakit. Engkau yang mengalami kelemahan tubuh, firman Tuhan katakan, sampaikan firman, disembuhkan mereka, dimanapun saudara berada. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa dari tempat ini buat saudara. Dimanapun saudara berada, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Karena firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Oh Tuhan Yesus, kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kami telah dibeli dengan darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Dan kami perkatakan hari ini segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, setiap campur tangan kuasa kegelapan, kami menghardik keluar dari tubuh kami, keluar saat ini juga. Dan oleh bilur-bilur-Mu, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, terjadi mujizat kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapak. Kami terima dengan iman. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita. Saya mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dalam rumah tangga. Kau yang sedang mengalami apapun yang terjadi hari ini dalam rumah tanggamu, letakkan tangan kananmu di dada. Kau seorang istri, kau seorang suami yang sedang bergumul dalam rumah tangga, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa. Bapak, hamba berdoa buat setiap mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka saat ini. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, hamba ucapkan berkat. Rumah tangga anak-anak Tuhan diberkati, dijaga, dipulihkan. Hati suami-suami, hati istri-istri kembali kepada mereka yang sah di hadapan Allah. Dan kami percaya apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Karena apa yang diberkati Allah akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga Tuhan. Pulihkan hati istri-istri. Pulihkan hati suami-suami. Pulihkan hati mereka Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, berkati masa muda mereka Tuhan. Sehingga masa muda mereka baru seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tuhan jaga, Tuhan pagari masa muda orang-orang muda ini. Dimanapun mereka berada, jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk. Bawa mereka orang-orang muda ini dalam tuntunan kasih Tuhan. Pertemukan dengan komunitas yang takut akan Tuhan. Halaukan mereka ya Tuhan daripada segala rancangan orang jahat. Jaga sertai masa muda mereka. Mereka dalam perlindungan Tuhan, mereka dalam penjagaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Secara khusus hamba berdoa kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang hari-hari sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus Tuhan. Pertemukan mereka ya Bapa dengan orang-orang yang mengasihi, cintai Yesus Kristus dalam hidup mereka. Bahkan juga mengasihi dan mencintai, hargai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kalau ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka, agar anak-anak mereka dipulihkan, hamba juga berdoa biarlah lawatan Tuhan ada buat setiap anak-anak yang setiap hari namanya disebutkan oleh orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Bapak, hari ini kami juga berdoa secara khusus buat usaha, buat pekerjaan, buat bisnis dari anak-anak Tuhan. Bapak berkati hidup mereka. Tolong sertai setiap apa yang mereka kerjakan. Sehingga mereka diingatkan bahwa apapun yang mereka kerjakan itu adalah yang diberkati oleh Tuhan.
Ingatkan mereka Tuhan, bahwa segala sesuatu yang itu berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Buat setiap pekerjaan, usaha bisnis mereka, dibangkitkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa, berkati ya Tuhan. Setiap studi orang-orang muda juga dijaga Tuhan, diberkati Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa secara khusus. Kalau ada jiwa-jiwa yang baru bergabung di dalam doa pagi live ini, kalau ada jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, namun mereka mengalami damai sejahtera mengikuti doa pagi online ini, Tuhan, hamba berdoa bagi mereka. Sehingga mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh-Mu. Mereka mengalami lawatan kuasa Tuhan. Sehingga dalam doa pagi online ini ada terobosan dalam penuaian jiwa-jiwa terjadi. Di dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat. Sehingga ada damai di hati mereka yang belum mengalami Yesus. Dan mereka berjumpa dengan Yesus ketika didoakan. Ada kesenangan, ada damai, ada sesentosa, ada kesejahteraan, ada sukacita. Di dalam nama Yesus mengalir aliran-aliran air kehidupan di hati mereka. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lawat mereka Tuhan. Lawat mereka. Makasih Bapak. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Tuhan jaga kota kami. Tuhan berkati kota kami. Berdoa buat bangsa kami. Tuhan terima kasih buat pemilihan umum yang sudah berlangsung. Tuhan kawal. Tuhan campur tangan. Sehingga KPU, KPUD, Bawaslu daerah yang bekerja. Berikan roh kejujuran, keadilan di hati mereka. Tuhan tolong. Sehingga mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa pemimpin-pemimpin yang ada yang memimpin pemerintah saat ini. Maupun mereka yang akan menggantikan kepemimpinan yang ada. Biarlah terlebih-lebih Tuhan jamah hati mereka. Mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Bekerja dengan campur tangan Tuhan. Oh Tuhan Yesus memberkati juga ya Tuhan. Setiap gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat berada. Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan pelihara dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Sehingga gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan bersatu hati untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya pagi hari ini kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami. Kami percaya segala apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Orang-orang yang beribadah dan mencari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan di sepanjang hari ini. Bahkan apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, dibuat tangan Tuhan berhasil. Beruntung ada dalam kehidupan kami, dalam kami beribadah kepada Tuhan. Kami aminkan. Apa yang kami doakan kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Imani apa yang kita doakan. Karena sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat. Pakai hidupmu, pakai apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan di muka bumi. Sehingga kita turut terlibat dalam penuaian jiwa di akhir zaman ini. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.